Ini menarik nih dok. Tadi juga dokter menyinggung supaya kita tidak gabut gitu, tidak bingung ngapa-ngapain, mendingan diganti dengan olahraga. Sebenarnya olahraga yang baik itu olahraga seperti apa sih dok? Mungkin dari rentang usia dan juga intensitasnya berapa seminggu? Mungkin ini juga banyak ditanyakan nih dok dari teman-teman. Jadi untuk olahraga memang sangat penting ya. Tapi kalau kita bicara olahraga itu sendiri sebenarnya bukan olahraga yang berat-berat kok ya. Bukan berarti kita harus pergi ke tempat olahraga nge-gym gitu ya, bukan ya. Olahraga yang disarankan itu minimal adalah yang moderate intensity, intensity deh minimal. Moderate intensity itu contoh paling mudah adalah berjalan ya, tapi bukan jalan yang pelan-pelan sekali enggak. Berjalan agak sedikit cepat tapi bukan jogging. Kalau jogging udah masuk ke high intensity sebenarnya. Jadi moderate intensity, brisk walking, berjalan agak cepat, dan ditargetkan waktunya 30 menit per hari, 5 kali dalam seminggu. Jadi totalnya adalah 150 menit minimal sehari. Itu sudah cukup. Maksudnya apa? Bisa lebih lagi. Kalau misalnya kita, oh iya kita bisa nih jogging selang-seling gitu. Misalnya hari ini saya berjalan, terus nanti besokannya saya jogging, atau besokannya saya naik sepeda. Boleh, tidak masalah. Justru lebih baik karena mungkin bosen nih jalan aja. Dan juga bukan berarti kita harus berjalan itu terus-menerus 30 menit, tidak ada istirahat. Mungkin di tahap-tahap awal itu sulit ya. Sulit, terutama orang yang nggak pernah berolahraga capek banget. Mungkin 15 menit, 10 menit udah capek. Tidak apa-apa, istirahat dulu, nanti kemudian jalan lagi sampai nanti terbiasa. Dan ketika sudah terbiasa, 30 menit itu pasti terasa sebentar. Dan olahraga yang lain sebenarnya juga boleh, tapi ya dalam konteks pasiennya tidak ada penyakit jantung koroner atau dia sudah direvaskularisasi. Contoh yang bisa digambarkan itu seperti bermain tenis, itu juga boleh ya. Bermain tenis, olahraga yang sifatnya kardio atau senam, itu juga boleh. Cuman yang harus diingat adalah pengulangannya, kontinuitasnya. Jadi jangan sampai, oh ya saya udah olahraga nih hari ini, minggu depan deh saya olahraga lagi. Tidak seperti itu ya. Jadi memang rutin minimal berjalan cepat 30 menit per hari, 5 kali dalam seminggu dengan total 150 menit. Dan bisa juga pada pasien-pasien yang muda ya, diselingi misalnya 2 kali dalam satu minggu itu diselingi dengan olahraga beban. Itu juga bagus untuk dilakukan. Namun pada pasien-pasien dengan usia lanjut, di usia di atas 60 atau 70 tahun, berjalan 30 menit itu sudah cukup untuk dilakukan. Dan berjalan itu tidak hanya untuk jantung. Karena kalau kita bicara pasien jantung, rata-rata juga ada diabetes. Ada pasien-pasien dengan diabetes, berjalan itu juga disarankan oleh dokter-dokter spesialis penyakit dalam. Karena dengan kita berjalan, itu dapat membantu untuk mengendalikan kadar gula darah. Jadi sekalian kena semua nih, jantungnya bisa terjaga, gula darah bisa terkontrol, kebugaran lebih baik, tekanan darah juga dapat dikontrol dengan